Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Ali Wahyudi, kemudian rekan saya Bapak Widi Ardianto. Sebelahnya adalah Ibu Santi Nuraini. Kami merupakan calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Rembang yang pada siang hari ini ingin melakukan praktek coaching. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Santi dan Pak Ali. Selamat siang. Ya, pada siang hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya, di mana untuk sesi pertama ini saya akan menjadi pengamat atau observer, nanti Bu Santi sebagai coach dan Pak Ali Wahyudi nanti sebagai coachee. Oke, sebelum melakukan coaching, saya mau berdiskusi dulu dengan Bu Santi selaku coach. Baik, Pak. Ya, yang pertama Bu Santi, menurut Bu Santi, kompetensi coaching apa yang nanti mau dikembangkan, Bu? Kompetensi coaching yang ingin saya kembang, Pak, ada 3, yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Kemudian menurut Bu Santi, dari 3 kompetensi tadi, kira-kira nanti yang kompetensi yang mau saya observasi secara spesifik yang mana, Bu? Kompetensi yang mana? Yang mendengarkan secara aktif, Pak. Ya, baik. Berarti mendengarkan secara aktif ya. Ya. Kemudian indikator ketercapaiannya apa, Bu, untuk pengembangan tadi yang diinginkan? Dari kompetensi tersebut kan mendengarkan secara aktif. Saya mencoba untuk tidak menyela dari apa yang sudah nanti dalam praktik coaching ini yang disampaikan. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Berarti sudah jelas ya untuk kompetensi yang mau dikembangkan dan indikator ketercapaian. Baik, Oke, Pak. baik, silakan untuk langsung saja melakukan coaching kepada Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang, Ibu. Pripun kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Ali? Alhamdulillah juga baik, Bu. Alhamdulillah. Pak Ali, ini tadi kok saya diberitahu teman Pak Ali katanya mau bicara sama saya. Kira-kira ada apa nih, Pak? Iya, Bu. Ini sebenarnya saya ini sedang menghadapi sebuah masalah, Bu. Iya. Apa, Pak? Ya, kan kemarin anak-anak setelah selesai PAS, saya koreksi itu khususnya untuk pelajaran matematika, itu nilainya itu hampir 80% anak itu nilainya di bawah KKM, Bu. Perasaan itu waktu saya ngajar itu setelah pembelajaran itu saya tanya anak-anak, paham? Itu anak-anak jawabnya paham itu. Tapi kok nilainya tidak bagus ya, Bu. Saya merasa kurang berhasil gitu, Bu. Oh, jadi di kelasnya Pak Ali ini anak-anak nilainya matematikanya itu jelek-jelek gitu. Padahal setelah ditanya, setelah pembelajaran itu anak-anak jawabnya bisa gitu, Pak. Enggak, Bu. Dari masalahnya Pak Ali ini, nanti tujuannya Pak Ali itu yang diinginkan dari permasalahan ini apa coba, Pak? Nah, dari pembicaraan ini saya inginnya nanti ya mendapat solusi lah, atau mungkin bisa menemukan solusi atas permasalahan saya ini. Minimal nanti ada sesuatu langkah yang bisa saya tempuh untuk bagaimana supaya bisa memperbaiki hal ini ke depan gitu, Bu. Oh, begitu ya Pak Ali. Kira-kira ini Pak, apakah ukuran dari keberhasilan pertemuan kita pada siang ini, keberhasilannya maunya bagaimana Pak Ali gitu? Untuk ukuran keberhasilan setelah pertemuan ini, kemudian ada aksi yang saya lakukan. Iya Pak. Itu saya berharap anak-anak nilainya mulai meningkat gitu, mereka pemahamannya mulai lebih baik gitu, Bu. Jadi nanti kita dalam belajar pada pertemuan kali ini Pak Ali mendapatkan solusi, kemudian bisa berhasil ya masalah tersebut bisa teratasi gitu ya Pak ya. Mungkin kalau Pak Ali, kesempatan apa ya yang bisa Bapak miliki sekarang untuk bisa memperbaiki supaya nilai-nilai anak itu tadi bisa meningkat gitu Bu, Pak, kesempatannya?
Nah, ini kan selesai PAS, Bu. Jadi mungkin kesempatan yang saya miliki ini kan nanti sekitar setelah selesai PAS ini kan ada masa liburan. Nah, itu sebagai peluang bagi saya bagaimana untuk memperbaiki minimal lah operasi hitung dasarnya anak-anak lah dari proses gitu ya, Pak. perkalian dan pembagian. Dan saya lihat rata-rata memang banyak yang masih lemah penguasaannya terhadap operasi hitung itu, perkalian dan pembagian itu tadi. Berarti waktunya waktu liburan seperti itu, Pak, Iya, dilaksanakannya. saya pengennya itu supaya nanti liburan itu kayak seperti ada matematik camp gitu loh Bu. Ada istilahnya ya mungkin sedikit tambahan waktu belajar supaya anak-anak ya bisalah nanti bisa menguasai operasi hitung dasarnya itu Bu. Bagus itu, Pak. Misalnya mungkin Pak Ali juga bisa membuat kerangkanya seperti apa itu kegiatannya. Iya, ini kegiatannya kan ada 2 minggu liburan. 1 minggunya itu saya ambil waktu 3 hari. Anak-anak bisa masuk di sekolah, kemudian nanti saya bisa memberikan materi tentang operasi hitung dasarnya itu Bu, dari perkalian dan pembagian yang mungkin banyak anak-anak lupa karena kan kemarin musim pandemi itu jadi kurang matang lah kalau istilahnya boleh gitu Bu. Oh, jadi itu ya Pak ya, kita bisa memberikan apa? Seperti contoh soal seperti itu Pak? Iya Atau nanti, soal-soal atau dengan kegiatan yang lain misal apa? iya nanti kayak dibuat seperti game, kuis, Oh, bagus itu atau Pak malah. permainan anak-anak gitu yang Iya iya intinya Pak. supaya bisa lah konsep-konsep dasar itu gitu. Kalau dibuat game juga anak-anak pasti suka ya Pak, apalagi Iya, kodrat dari peserta didik itu sukanya bermain ya Pak ya. Kodrat anak adalah bermain. bermain gitu. Oh, iya Pak, itu bagus sekali ya. Bisa itu Pak. Kemudian dari rencananya Pak Ali sendiri itu apa kekuatan Bapak untuk bisa mencapainya? Kekuatan Bapak yang sekarang ini dengan rencana kegiatan ini. Iya, saya ini dari rencana itu kekuatan yang saya miliki itu Bu, saya punya rekan yang kemarin mengajari saya tentang bagaimana menggunakan jari atau mungkin kayak jari matika gitu Bu untuk menguasai perkalian dengan cepat gitu. Berarti diajak berkolaborasi seperti Iya, itu saya Pak. punya rekan-rekan yang bisa saya ajak untuk kolaborasi tentang hal itu. Saya kira keren sekali itu Pak ya. Kemudian mungkin adakah kolaborasi yang lain gitu Pak yang bisa dilaksanakan Pak Ali? Ini kan saya kemarin ketemu sama wali murid. Ini beliau juga seorang guru di salah satu sekolah dasar. Nah, dia itu mau lah istilahnya membantu saya untuk membimbing anak-anak gitu. Nanti kayak orang tua mengajar gitu Bu. Jadi supaya ada variasi biar anak-anak nggak bosan ketemu saya terus gitu. Jadi nanti ada rekan itu yang mau bantu saya itu. Berarti seperti ada guru tamu Iya, ya Pak guru ya, tamu seperti gitu, Bu. itu ya. Wah, Nggih. rencananya bagus sekali itu Pak. Kira-kira hambatannya Pak? Hambatan yang Ya, mungkin hambatannya ya ini, Bu. Nah, biasanya itu kan kalau waktu liburan, anak-anak kan biasanya main-main. iya Nah, ini pasti Pak hambatannya ya. mungkin ya takutnya nanti mungkin selama 3 hari itu anak-anak bosan, terus rata-rata kan kebanyakan sekarang pada main handphone, main smartphone gitu, main game. Nah, takutnya anak-anak bosan. Nah, ini pinter-pinternya saya harus mengemas acara itu nanti supaya anak-anak tidak bosan. Ya, itu tadi, Bu. Berarti itu sudah termasuk dalam solusinya juga ya Pak, mengemas tadi yang Iya, sudah disampaikan Pak iya. Ali, yaitu tentang membuat seperti permainan, Permainan itu tadi, game. Bu. Terus diisi bukan hanya Pak Ali narasumbernya dari Iya. guru tamu seperti Nggih, itu ya Pak betul, ya. Bu. Rencananya bagus sekali untuk mencapai tujuannya. Mungkin ada strategi lain yang bisa dikembangkan oleh Pak Ali? Ini saya sedang menyiapkan ini kayak model permainannya gitu. Saya sedang menyiapkan untuk
kayak nanti kuis-kuisnya yang akan saya lakukan. Berarti gitu. dikemas dengan Iya. cara kuis ya Pak ya. Iya. Mungkin ada kegiatan lain setelah adanya kuis gitu Pak, supaya anak-anak ini nanti antusias. Ada Bu, Apa ini itu, saya memberikan ini apresiasi terhadap anak-anak. Nanti kan ada Apresiasinya seperti apa itu Pak? Ini- Keren ini sepertinya. untuk anak-anak yang ini nanti kan ada di akhir itu ada seperti misalnya apa ya, nilaian atau apa gitu kan. Kalau anak-anak yang berhasil menguasai dengan baik nanti akan mendapatkan reward hadiah gitu. Tapi Iya, yang iya. tidak hanya yang berhasil, yang rajin, yang masuk terus nanti juga dapat hadiah. Gitu. Berarti dia tidak merasa kok saya ndak bisa Iya, tapi ndak ndak bisa, dapat nggak dapat penghargaan hadiah. ya Oke, Pak. nanti Tapi bisa. yang ndak bisa pun diberikan penghargaan Oke, seperti itu ya Pak. gitu. Mungkin jangka waktunya Pak Jangka waktunya ya 3 hari tadi. 3 hari ya, 2 minggu itu mungkin Diambil 3 hari 3 gitu ya, Pak, berarti ya? 6 hari nanti Bu. Terus dari rencana tersebut, komitmen Pak Ali untuk melaksanakan kegiatan tersebut itu apa komitmennya? Ini saya sudah mulai ini menyiapkan berbagai tadi media yang akan digunakan. Terus ini sudah Siap, Pak. mulai saya susun, nanti saya akan komunikasikan sama orang tua bagaimana tentang kegiatan ini, dan ini saya sudah berkonsultasi sama kepala sekolah. Wah, terus sama bagus, Pak. rekan tadi yang saya minta bantuan untuk mengajari jari matika, dan sama orang tua murid yang nanti sebagai orang tua mengajar itu Bu. Wah, saya rasa kegiatan dan komitmen dari Pak Ali ini sudah runtut sekali, mulai dari kepala sekolah diajak, orang tua ya Pak. Iya Bu. Berarti dikomunikasikan melalui? Ini kan sebentar lagi untuk yang orang tua, kan Oke. sebentar lagi penerimaan rapot. Nanti pas penerimaan rapot saya sampaikan. Oh, berarti waktu ada Iya. penerimaan rapot, Iya, orang Bu. tua dihadirkan? Iya. Oh iya, seperti ini Pak Ali. Kemudian bagaimana tindak lanjut dari coaching ini? Kan sudah tadi Pak Ali sudah menyampaikan juga solusi dari permasalahan Pak Ali. Gimana coba Pak? Oke, ini kalau untuk tidak lanjutnya nanti saya segera melaksanakan aksi saya ini Bu. Rencana aksinya saya segera mulai. Kemudian saya segera ini konsultasi sama pihak-pihak yang tadi terkait dengan rencana aksi saya tersebut. Nah, semoga nanti ke depan setelah ini anak-anak bisa menguasai materi ini dengan lebih baik gitu Pak. Bagus ya Pak semuanya. Dari pertemuan kali ini juga saya mendapat pengalaman banyak sekali dari Pak Ali. Ternyata Pak Ali bisa menemukan solusi-solusi yang ternyata keren dan insya Allah baik untuk dilaksanakan Pak Ali. Iya, ini saya awalnya tadi ragu Bu dengan ini iya apa enggak ya, berhasil apa enggak. Tapi setelah pertemuan ini saya semakin yakin Bu. Insya Allah bagus sekali Pak. Mungkin segera untuk dicoba Pak Ali. Iya, terima kasih Bu. Mungkin sekian ya pertemuan kita siang ini ya Pak Ali. Iya Bu, nanti mungkin kalau ada apa-apa saya bisa konsultasi sama Ibu lagi Siap lah. Pak. Terima kasih Bu atas Assalamualaikum. waktunya. Terima kasih Bu Santi dan Pak Ali yang sudah melakukan coaching hari ini. Nah, setelah saya amati ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama mungkin kepada Bu Santi selaku coach ya. Nah, kira-kira setelah indikator ketercapaian perkembangan tadi yang diinginkan itu kira-kira menurut Bu Santi bagaimana? Bagaimana Pak? Bisa diulang? Ya, menurut Bu Santi tadi setelah melakukan coaching ya, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi mendengar aktif, ya secara aktif bagaimana Bu kira-kira Bu kalau menurut Bu Santi? Saya kira saya sudah melaksanakannya Pak dengan Nyun Sewu tidak menyela dari mungkin saat Pak Ali berbicara seperti itu Pak. Ya, baik. Jadi tadi Bu Santi sudah melakukan dengan baik ya untuk praktek coachingnya. Nah dari hasil observasi saya tadi bahwa apa yang telah dilakukan Bu Santi ya, coaching yang telah dilakukan Bu Santi itu bebas dari penilaian atau asumsi, jadi tanpa menghakimi gitu ya. Jadi fokus pada area yang ingin dikembangkan yaitu mendengarkan aktif. Kemudian Bu Santi lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara gitu ya. Jadi lebih banyak menggali solusi dari si coach begitu ya Bu Santi ya.
Kemudian yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ke depan ingin Bu Santi kembangkan? Sepertinya yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Ya, memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Santi, cukup ya Bu Santi ya. Kita lanjut. Ya, terima Berikutnya, kasih Ci. Pak Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada siang hari ini kami akan melakukan praktek coaching. Saya Ali Wahyudi akan bertindak sebagai pengamat. Kemudian Bapak Widi Ardianto akan bertindak sebagai coach dan Bu Santi Nuraini sebagai coachee. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Widi. Siap Pak Ali. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, sehat Pak. Sudah siap melakukan praktek coaching? Insya Allah Pak, siap Pak. Pak Widi, dari kompetensi coaching pada siang hari ini, kompetensi apa saja yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Iya. Nah, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada coachingnya nanti? Saya mau pertanyaan berbobot Pak. Oh, pertanyaan berbobot. Nggih. Nah, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Widi pada siang hari ini apa Pak? Ya nanti dalam mengajukan pertanyaan nanti pertanyaannya bersifat terbuka Pak. Jadi Iya. tidak melabeli atau Iya. menjudge gitu ya, memberikan penilaian begitu. Jadi lebih ke pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga nanti bisa menggali solusi dari coaching. Iya. Terima kasih Pak Widi. Assalamualaikum Pak Widi. Waalaikumsalam Bu Selamat Santi. siang. Siang. Pak. Ya, gimana Bu? Siang hari ini saya ceritanya mau curhat Pak Widi. Ya silahkan Bu, dengan senang hati Bu Santi. Nanti siapa tahu dapat solusi dari pertemuan kita hari ini ya Pak. Ya. Gini Pak Widi, di kelas itu ya mungkin tidak sebagian besar, mungkin anak-anak itu minat bacanya kurang Pak. Jadi kan apalagi kalau pembelajaran saat ini itu literasi lebih ditekankan gitu Pak. Jadi minat bacanya anak-anak itu kurang mereka. Oh begitu ya Bu Santi ya. Iya, Pak. Jadi apa rencana pertemuan siang ini Bu? Yang saya inginkan dari pertemuan siang hari ini ya Pak, saya itu dapat solusi bagaimana nantinya anak-anak itu bisa meningkat gitu Pak. Paling tidak ya Pak ya, mungkin dari skala sekarang 5 gitu bisa meningkat lah Pak. Kalau enggak ya 7 gitu udah bagus itu kalau kemampuan literasi dari anak-anak itu meningkat gitu Pak. Ya. Kemudian apa yang menjadi ukuran keberhasilan untuk pertemuan kita siang ini Bu Santi? Anak-anak jadi suka membaca gitu Pak, suka membaca ya, walaupun ada bacaan-bacaan yang sederhana gitu mereka suka, terus bisa diceritakan dari pengalaman membacanya itu Pak, gitu. Ya. Kemudian terkait dengan literasi ya Bu Santi ya, di kelas Bu Santi di kelas 4 kira-kira kesempatan apa yang mungkin Ibu Santi miliki saat ini kaitannya dengan kegiatan untuk mengembangkan literasi siswa di kelas Bu? Gini ya Pak, kalau di kelas saya itu kan belum ada pojok baca gitu ya. Rencananya ya mau saya buat pojok baca gitu ya Pak, supaya anak-anak itu tergugah untuk mau membaca dari buku-buku bacaan. Tapi buku bacaannya juga belum ada itu Pak. Ya bagus itu Bu. Ya, jadi nanti ada pojok baca ya Bu ya, di rencananya kelas. seperti itu Ya, Pak Budi. Ya bagus itu Bu. Kemudian apa kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Kira-kira kekuatannya apa Bu? Kekuatannya
Saya ya Pak, kan saya bisa membimbing anak-anak untuk melakukan kegiatan tersebut gitu Pak. Oh ya, Mengajak anak-anak mengajak anak-anak ya berkolaborasi gitu sama anak. berkolaborasi. Ya, bagus itu, Bu. Kemudian menurut Bu Santi, apa yang menjadi hambatan atau gangguan, Bu? Mungkin semangat dari anak-anak gitu Pak untuk memulai pertama kalinya itu loh Pak, yang mungkin menjadi hambatan untuk bisa menjadi ini kegiatan yang memang bagus gitu Pak. Ya, berarti untuk Motivasi dari ya anaknya. motivasi ya, Bu Iya, ya, Pak. semangat motivasi. Nah, kira-kira menurut Bu Santi untuk memacu anak-anak agar mereka timbul motivasi atau semangat untuk kegiatan berliterasi, kira-kira apa, Bu, menurut? Ini Pak Widi, rencananya saya mau buat pojok baca gitu ya, seperti yang saya katakan di awal tadi. Terus kemudian nanti saya membuat pohon literasi yang isinya itu untuk refleksikan anak-anak setelah kegiatan membaca itu Pak. Tapi di dalamnya itu tidak berisi tentang kesimpulan dari bacaannya, mungkin terlalu banyak dan anak kadang-kadang tidak suka. Saya buat kalimat apa mungkin Pak yang disukai dari buku yang sudah dibaca itu tadi, kemudian dituliskan di kertas yang berbentuk daun, baru ditempelkan gitu Pak, dicantolkan ke ranting-ranting pohon literasinya, seperti itu Pak Widi. Ya, berarti rencananya mau membuat pohon literasi ya, Iya Pak. Bu Santi ya. Nah, kemudian apa strategi Bu Santi untuk dalam pembuatan pohon literasi itu? Strateginya bagaimana, Bu? Mungkin saya melibatkan anak-anak juga Pak dalam membuatnya seperti itu. Nanti bukunya bisa saya ambil dari perpustakaan, saya minta izin dulu kepada Bapak Kepala Sekolah. Mungkin seperti itu Pak rencananya. Ya. Kemudian untuk jangka waktunya sendiri, Bu, kira-kira menurut Bu 1 Santi? minggu 1 kali mungkin Pak, di hari Sabtu gitu Pak. Refleksinya. Refleksinya berarti seminggu sekali di hari Sabtu ya, di hari Sabtu. Kemudian bagus Bu itu untuk aksinya. Kemudian apa yang menjadi komitmen Bu Santi terhadap rencana aksi itu, Bu? Komitmen saya yaitu Pak segera melaksanakan, mengajak anak langsung itu, kemudian juga waktu pemberian kegiatan tersebut, nah tidak terlalu lama gitu Pak. Ya. Kemudian mungkin ini kan tidak bisa dilakukan Bu Santi sendirian ya, tentunya melibatkan banyak pihak. Nah, menurut Bu Santi, siapa yang mungkin bisa membantu Bu Santi untuk menjaga komitmen tadi, Bu? Tentunya Bapak Kepala Sekolah ya Pak ya, kemudian mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain yang bisa memberikan contoh aksi nyata mungkin yang di kelas lain yang sudah sudah punya pojok baca gitu loh Pak. Saya jadikan teladan gitu Pak. Bisa untuk anak-anak bercermin dari kelas lain gitu Pak. Oh ya, baik. Kemudian dari pertemuan ini menurut Bu Santi yang bisa disimpulkan apa, Bu? Alhamdulillah dari pertemuan kali ini saya rasa saya dapat solusi Pak. Sudah tercerahkan gitu Pak ya. Berani insya Allah saya untuk melaksanakan kegiatan ini Pak. Ya, itu ya pojok baca dengan pohon literasinya ya Bu Santi ya. Iya Pak. Nah, kemudian bagaimana tindak lanjut coaching hari ini, Bu? Saya kira saya senang banget ini Pak dapat solusinya. Terima kasih banyak Pak Widi sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama ya Bu Pak Widi Santi. ini sibuk banget. Iya. Ya, tak apa Bu, senang untuk ngobrol dengan Bu Santi. Berarti juga senang Pak. Cukup ya Bu Santi ya. Cukup. Terima kasih ya Pak Widi. Sama-sama Bu Santi. Terima kasih Bu Santi dan Pak Widi tadi sudah melakukan praktek coaching. Nah, sekarang untuk Pak Widi, apa yang sudah Bapak lakukan tadi waktu praktek coaching yang menjadi indikator dari ketercapaian kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan? Tadi Bapak ingin mengembangkan tentang kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tadi apa yang sudah Bapak lakukan? Ya, jadi dalam mengembangkan pertanyaan berbobot ini Pak Ali
saya selaku coach menghindari dari pertanyaan-pertanyaan tertutup. Jadi saya gunakan pertanyaan terbuka, pertanyaan yang tidak menjudge gitu ya. Jadi tidak berdasarkan asumsi saya, kemudian saya lebih banyak mendengar gitu, dan saya lebih menghindari menggunakan kata mengapa gitu ya. Jadi saya lebih sering pakai kata apa, bagaimana begitu. Jadi itu Pak yang saya lakukan Pak Ali. Iya. Ini dari catatan hasil observasi tadi yang dipraktekkan Pak Widi dan Bu Santi. Nah, ini beberapa catatan saya tadi. Pak Widi ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Tadi sudah cukup bagus, sangat bagus sekali bahkan, yaitu menggunakan kata kunci, mengajukan pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh Bu Santi. Jadi penjelasan dari Bu Santi, Pak Widi kemudian menyampaikan pertanyaan dari hal tersebut tanpa menggunakan kata mengapa, tanpa melakukan label dan lain sebagainya. Terus kemudian lagi Pak Widi tadi menyampaikan pertanyaan terbuka dan membuat Bu Santi mengingat dan merenung apa hal-hal yang sudah dilakukan. Selanjutnya mengajukan pertanyaan di momen yang tepat, tidak terburu-buru, sangat tertata dengan baik sehingga coachingnya itu punya waktu untuk memberikan jawaban dan memproses jawaban tersebut. Ya, itu yang tadi yang menjadi catatan saya. Selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Widi kembangkan di kemudian hari setelah Baik Pak Ali, dari nanti kegiatan coaching kali ini, Pak Ali kan berperan sebagai coachnya ya. Ya. Mungkin saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, dikembangkan oleh Pak Ali. Ya, untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan siang hari ini sebenarnya ada 3 Bu, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan menyusun pertanyaan berbobot. Baik Pak Ali, dari ketiga kompetensi tersebut ya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Pak Ali? Saya ingin mengobservasi kompetensi yang mendengarkan penuh. Mendengarkan Ya, secara kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Kemudian indikatornya Pak, untuk ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan yaitu kehadiran penuh tersebut apa Pak Ali? Iya, nanti dengan kompetensi kehadiran penuh saya berharap nanti akan terjadi chemistry antara coach dan coachinya sehingga coach itu tidak ragu untuk menyampaikan apa yang menjadi unek-uneknya yang dipendam atau permasalahannya. Jadi ada kedekatan dan harapannya nanti ada solusi atas permasalahan coaching itu, Bu. Baik Pak Ali, semoga nanti kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Ali dan Pak Widi sukses dan berjalan lancar. Siap Pak untuk melaksanakannya? Siap Bu. Selamat siang Pak Ali. Selamat siang Mas Widi. Wah, bagaimana kabarnya ini Pak Ali? Alhamdulillah baik. Mas Widi sendiri bagaimana ini? Ya seperti yang dilihat Pak, tambah subur aja Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Ali. Siswa-siswanya bagaimana Pak? Siswanya Pak? Muridnya Pak? Alhamdulillah sehat semua Mas. Dan ini kebetulan masa jeda jadi sudah pada pulang ini Mas. Oh iya. Ya terima kasih loh Pak Ali ya sudah ini bersedia bertemu ini saya WA karena ini saya mau curhat ini Pak Ali, kan kita sama-sama guru kelas 5 ya Pak Ali ya. Saya mau curhat ini. Ada apa ya Mas? Ya, sangat penting banget tuh ya ini. Ya kita sambil ngopi-ngopi ya Pak Ali ya. Iya, Mas. Oke, jadi gini Pak Ali. Jadi ini kemarin kan habis penilaian akhir semester itu kan ini ya Pak ya. Saya koreksi, saya analisis nilainya. Nah ini yang menjadi galau ini untuk nilai matematika Pak Ali. Kenapa kok hasilnya ini di kelas saya kok luar biasa ini ya Pak ya. Hasilnya jauh di bawah apa yang saya harapkan gitu Pak. Hasilnya tidak kurang memuaskan gitu Pak. Oke Mas Widi. Nah kalau di skala gini Mas, dari 1 sampai 10 kira-kira posisinya ini sekarang ada di skala berapa ini? Ya kalau di
ini ya, kalau diukur skala itu ya pencapaian ya Pak, Iya, skala pencapaian ya. Mungkin kalau melihat nilainya seperti itu ya saya di level 6 lah Pak. Di level 6. Nah, baiklah Mas Widi. Nah, menurut Mas Widi, apa yang menyebabkan nilai anak-anak ini rendah gitu Mas dalam pelajaran matematika? Ya, ini mungkin bisa dilihat dari dua sisi ya Pak Ali ya. Iya. Dari sisi murid dan mungkin dari saya sendiri. Mungkin kalau dari murid ya mereka mungkin perhatiannya atau pemahamannya kurang ya terhadap konsep-konsep matematikanya. Kalau dari saya mungkin saya penyajian materinya mungkin kurang menarik, mungkin ya kurang mudah dipahami gitu ya Pak, sehingga pemahamannya mungkin kurang komprehensif gitu, kurang ya pemahamannya kurang mendalam. Iya, gitu. kurang mendalam gitu Pak. Iya Mas. Nah, apa yang akan Mas Widi lakukan? Langkah apa yang akan Mas Widi lakukan ketika Mas Widi mengetahui nih anak-anak pemahamannya kurang ini? Langkah ke depan yang akan Mas Widi lakukan apa Mas? Ya mungkin nanti khususnya di matematika mungkin perlu ini ya Pak, perhatian khusus di sini ya, karena nilainya memang jika dibandingkan dengan muatan pelajaran lain ini sangat rendah. Mungkin nanti saya coba untuk menghadirkan pembelajaran yang berbeda di kelas ya, dengan menggunakan mungkin model metode atau strategi yang baru yang lebih inovatif, nanti dipadukan dengan media ya, media pembelajaran yang interaktif sehingga anak nanti tidak bosan Pak, tidak mereka tidak takut gitu ya kalau mendengar istilah matematika. Iya Mas. Oke. Nah, ke depan ini langkah Mas Widi kan akan menyiapkan media pembelajaran yang istilahnya menarik untuk anak. Nah, dukungan apa yang Mas Widi perlukan untuk menyiapkan hal tersebut? Ya, mungkin nanti saya perlu dukungan dari rekan-rekan guru ya Pak Ali ya, dan juga kepala sekolah. Nanti akan saya komunikasikan dengan kepala sekolah kalau saya nanti akan melakukan sebuah ini ya, perbaikan pembelajaran khususnya di matematik gitu ya, dengan media yang mungkin baru gitu ya, media yang lebih menarik gitu, sehingga saya butuh dukungan kepala sekolah ini. Kebetulan kan kepala sekolah saya kreatif Pak untuk buat alat-alat itu. Mungkin nanti saya bisa minta bantuan untuk membuat alat peraga konkret gitu alat Pak. Peraga konkret ya. Berarti media yang akan digunakan Mas Widi nanti adalah alat peraga konkret itu kayak ya, yang konkret aja lah Pak ya. Sedangkan yang model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan Mas Widi lakukan apa Mas Widi? Ya mungkin nanti saya optimalkan lewat model ini ya Pak ya. Mungkin bisa PBL, bisa discovery learning, atau mungkin bisa juga kooperatif. Nah, nanti kita sesuaikan dengan karakteristik KD-nya ya Pak, kompetensi dasarnya atau materi ajarnya gitu. Oke, sangat bagus sekali itu idenya. Nah, sekarang siapa yang akan menjaga mendukung Mas Widi dalam melakukan hal ini? Siapa saja yang akan mendukung ini Mas? Ya nanti dukungan ya saya minta rekan sejawat maupun kepala sekolah untuk nanti membantu saya baik dari hal pengamatan ya Pak ya, dalam kelas nanti ketika saya praktek itu pembelajaran, dan juga nanti refleksi. Nah, jadi saya nanti melibatkan rekan sejawat dan kepala sekolah agar nanti saya mendapatkan masukan ya atau saran untuk perbaikan pembelajaran. Untuk jangka waktunya Mas, atau ini dimulai kapan gitu? Ya ini karena habis ini kan liburan ya Pak Ali ya. Mungkin nanti liburan sambil saya mikir ketika nanti menyiapkan perangkat pembelajaran di semester 2 administrasi ya, nanti saya sambil memikirkan kira-kira treatment apa yang nanti akan saya lakukan. Ya mungkin jangka waktunya ya nanti saya mulai di semester 2 lah Pak ya, di semester 2. Oke. Dalam 1 minggu nanti saya cobalah nanti kalau ada jadwal matematika. Bagaimana dengan ini Mas, orang tua siswa Mas, orang tua murid? Ya,
Jadi orang tua ya ini ya Pak ya, kita punya WA group untuk komunikasi dengan orang tua. Jadi berbagai hal terkait perkembangan anak-anak itu selalu saya komunikasikan dengan orang tua melalui WA group Pak. Walaupun nanti ada yang ini ya japri begitu Pak. Jadi ya selama ini komunikasi saya dengan orang tua terjalin sangat baik Pak. Iya ya. Apa orang tua dilibatkan dalam nanti yang langkah-langkah atau kegiatan yang akan Mas Widi lakukan gitu untuk menyiapkan, apa orang tua dilibatkan? Ya mungkin nanti saya libatkan ketika anak ini ya posisinya di rumah ya Pak ya. Ketika Iya. anak di rumah mungkin nanti atau ada hal-hal yang mungkin perlu dibawa dari rumah, nanti saya minta dukungan orang tua begitu. Iya ya. Bagus sekali idenya Mas tadi menyiapkan media yang konkret dan metode pembelajaran yang istilahnya nanti pembelajarannya berpusat pada murid gitu Ya, ya harapan saya dengan itu nanti dampaknya nilainya bisa naik Pak, bisa meningkat gitu ya. Bisa meningkat. Ya bagus sekali Mas Widi. Tadi apa yang Mas Widi sampaikan, harapannya semoga apa yang Mas Widi inginkan itu bisa tercapai. Anak-anak nilainya bisa menjadi lebih baik lagi. Itu ide yang sangat bagus tadi Mas. Terima kasih Pak Ali. Kan saya nggak kepikiran ide itu Mas. Oke. Ya terima kasih ya Mas Widi. Terima kasih Pak Ali waktunya ya. Saya juga dapat ilmu juga dari Mas Widi ini tadi. Terima kasih banyak ini. Ya kapan-kapan saya mau curhat lagi Pak Ali ya. Ya Mas Widi, nanti kalau ada waktu bisa curhat. Saya juga kapan-kapan juga curhat juga ini Mas. Iya. Baik Pak Ali, tadi Pak Ali dan juga Pak Widi sudah melaksanakan praktik coaching. Saya kira cukup bagus sekali. Kemudian dari praktik coaching ini Pak Ali sebagai coachnya sudah, saya kira tadi dalam menyampaikan pertanyaan juga sudah berbobot dan jauh dari asumsi, bullying ataupun melabeli. Seperti itu Pak. Mungkin yang selanjutnya ingin saya tanyakan yaitu mengenai dalam praktik coaching ini Pak, indikator dari ketercapaian pengembangan yang tadi sudah kita di awal bicarakan mengenai apa ya Pak, kehadiran penuh ya. Itu bagaimana Mengenai ketercapaiannya. Oke. Tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Widi sebagai coach dengan penuh kesabaran. Kemudian saya memberikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan solusi atas permasalahannya sendiri tanpa memberikan label. Nah, dan saya kira beliau sudah menemukan solusi atas permasalahan tersebut, Bu. Saya kira juga tadi pertanyaannya sudah berbobot yang disampaikan oleh Pak Ali. Kemudian Pak Ali, apa kompetensi yang ingin dikembangkan dari praktik coaching kali ini? Untuk ke depan saya ingin mengembangkan kompetensi ini, mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Ya, mungkin dengan kegiatan yang seperti apa, Pak? Karena ya saya merasa keterampilan untuk itu, kompetensi untuk itu masih belum baiklah. Jadi mungkin saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan atau mungkin yang sudah berpengalaman dalam praktek coaching ini. Saya akan menimba ilmu dari mereka tersebut, Bu. Juga itu ya Pak, apa sering berlatih? Iya, mungkin sering seperti berlatih. itu ya Pak. Iya, sering berlatih, Bu. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan dari praktik coaching ini juga sudah baik Pak. Mungkin kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Begitu ya Pak Ali? Iya, terima Terima kasih kasih. Bu atas masukannya.